Dari di situ kita bisa melihat bahwa Pak Prabowo memberikan pagar bahwa nanti teman-teman yang ada di kabinet itu harus bisa bebas korupsi. Oh iya itu. Dan Pak Prabowo sudah langsung memberikan catatan, kita akan terus mengevaluasi. Saya berusaha menjadi masyarakat awam saja. Ya, gimana? Yang dirasakan masyarakat itu nanti sekolah murah, itu satu. Paling deket itu ya. Paling deket itu. Okay. Tim ekonominya kira-kira posturnya gimana? Melihat dari komposisi di kabinet merah putih, optimis pasar bisa melihat lebih pede atau seperti apa, Mas? Secara sekilas ya, saya bukan ahli ekonomi, tapi saya cukup dengan melihat ada Bu Sri Mulyani di situ. Kalau saya sebagai investor, saya pede. Itu lebih dari cukup. Karena Bu Sri Mulyani bisa menjaga stabilitas pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan pers. Kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas. Kali ini kita kedatangan teman ngobrol yang asik. Kita langsung aja panggil Mas Ibnu Dwi Cahyo, Direktur Riset dan Komunikasi Lembaga Survei Kedai Kopi. Selamat datang Mas Ibnu. Selamat datang. Terima kasih udah mampir kantor kita nih ke studio. Kita tos dulu nggak? Tos dulu. Wah nggak nyampe kayaknya. Siap. Terima kasih nih udah diundang nih. Mantap nih Mas Ibnu. Sibuk banget nih Mas Ibnu, orang sibuk. Alumni Taruna Nusantara juga. Jadi banyak yang di kabinet. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Kita mulai dari mana nih? Kemarin kabinet kali ya Mas Ibnu ya. Kabinet baru dilantik. Kabinet merah putih. Ada sekitar 111 ya, menteri dan wakil menteri. Tapi kita lihat ke depan, disebut bahwa ini bisa mengakselerasi segala program, makin banyak makin baik, jangkauan makin bagus. Dan kelihatan Pak Prabowo dari nomenklatur ya, komposisi memang dibanding Pak Jokowi, misalnya Pak Jokowi fokus ke infrastruktur misalnya. Pak Prabowo kelihatannya lebih ke pembangunan sumber daya manusia, makan gratis, sekolah. Teman-teman kedai kopi, Mas Ibnu nih sebagai satu alumni di Taruna Nusantara nih. Gimana Mas Ibnu ngeliatnya? Tentu kita berharap Pak Prabowo ini nanti pemerintahnya berjalan dengan oke ya. Pak Prabowo saya pikir ini adalah jalan tengah, mengakomodir kepentingannya kawan-kawan koalisi ya, dan juga Pak Prabowo juga sudah memberikan warning juga bahwa kalau kita lihat di pidato pertamanya di gedung MPR, Pak Prabowo sudah memberikan warning. Itu kan warning untuk semua. Menggelegar banget. Dan ya seperti biasa Pak Prabowo bawa banyak improvisasi ya. Bener. Dari gak pakai teks tuh yang dari 30 menit jadi 60 menit gitu. Iya, gak baca prom. Dari di situ kita bisa melihat bahwa Pak Prabowo memberikan pagar bahwa nanti teman-teman yang ada di kabinet itu harus bisa bebas korupsi. Oh iya itu. Dan Pak Prabowo sudah langsung memberikan catatan, kita akan terus mengevaluasi. Oke, sepertinya Pak Prabowo akan fokus pada pembangunan manusianya. Saya sih senang banget karena 10 tahun kemarin Pak Jokowi sudah fokus ke pembangunan infrastruktur. Ya. Kalau kita di Jakarta sih ngerasain banget banyak jalan tol baru, ya meskipun agak mahal gitu. Lalu kita juga bisa merasakan ada WUS ya. Saya juga udah merasakan berkali-kali ke Bandung. Oke nih buat experience itu oke. Apalagi kalau nanti WUS-nya panjang lah sampai mana? Surabaya. Sampai Surabaya kayak gitu. Ini infrastruktur udah, kita ingin melihat apakah pembangunan manusia yang akan dicanangkan Pak Prabowo ini benar-benar berjalan. Ini kan kasat nggak kelihatan dengan jelas nih kalau manusia. Ya kalau Pak Jokowi ini bangun tol kan kelihatan fisiknya tuh barangnya, ada. Ya fisiknya kelihatan. Nah manusia ini nggak mudah nih, meskipun kita juga bisa visible juga, misalkan ya sekolahnya bisa di kuliah atau sekolah itu bisa gratis dan kuliahnya bisa jadi lebih murah. Memang ada universitas-universitas ya yang saya nggak bisa sebut namanya nih, nggak enak nih. Ada universitas-universitas yang universitas negeri gede, UKT-nya nggak naik. Ternyata diakalin satu angkatan itu 900 sampai 1.000 orang. Dibanyakin. Volumenya diperbesar sehingga murah tapi banyak. Ya. Nutup lah itu. Ini kan ya mungkin meniru lah salah satu universitas swasta di daerah Banten ya, yang satu angkatan bisa ribuan, tapi bayarnya murah sekali. Kayak gitu. Lah, mungkin ini ada yang meniru gitu universitas negeri. Nah, kita ingin melihat apakah dengan Pak Prabowo sekarang menjadi presiden, ya teman-teman mahasiswa misalkan itu langsung akan merasakan perbedaan dengan UKT yang misalkan itu langsung bisa ditekan.
kayak gitu. Lalu juga akan memperbanyak beasiswa terutama ke luar negeri. Kita sangat ingin ya Pak Prabowo itu mengimplementasikan apa yang sudah beliau lakukan di Gerindra misalkan. Beliau itu kan Apa tuh? percaya sekali dengan anak-anak muda, ya kan? Dari Jadi komposisi DPP-nya nih, pengurus segala ya, macam ya atau gimana? termasuk yang menemani beliau segala macam Oh kemana-mana ya, itu kan semuanya ibaratnya disekolahin semua lah betul. seperti Iya itu. sih Enggak betul. cuma sekolah formal tapi juga sekolah dari sisi pengalaman. Artinya kita sih berharap Pak Prabowo bisa mengejawantahkan itu ke kabinetnya, ke Kabinet. pemerintahannya sehingga yang bisa merasakan manfaatnya nanti bisa jauh lebih luas. Itu kalau kita bicara tentang sumber daya manusia. Tetapi yang kita lihat unik juga, yang kita tidak sempat perkirakan itu penunjukan Bu Sri Mulyani. Butuh yang lebih pengalaman kalau ini beda kali Mas Iya, atau dan gimana? ada kebutuhan pasar, ada suara dari pasar ya. Ya, oke. Mungkin juga investor juga melihat kalau bukan Bu Sri Mulyani misalkan. Ini sotoynya Iya, saya iya. aja nih. Saya berandai-andai jadi investor. Ini kalau yang jadi Menkyu-nya bukan Bu Sri Mulyani misalkan, ya bisa jadi itu mengurangi kepercayaan Kepercayaan dan pasar ya. Oh, pasar kan langsung kalau nggak percaya pada suatu drop. negara dia langsung ambil duitnya taruh di negara lain. Betul, Ini betul. mungkin yang tidak diinginkan juga oleh Pak Berarti Prabowo. ini dibaca sama Pak Prabowo ya pasti ya. Pasti dibaca dan juga pasti banyak pihak yang menyampaikan. Dan kita lihat sebenarnya secara histori kemarin lah 5 tahun kepemimpinan Pak Jokowi sebenarnya kan Pak Prabowo dengan Bu Sri Mulyani kan juga termasuk nggak baik-baik saja gitu. Ya dinamisasi ya Dinamis terkait lah, masalah hubungannya dinamis lah. penganggaran ya kan Pak Anggaran. Prabowo ada kebutuhan untuk belanja alutsista yang cukup tinggi. Bu Sri Mulyani berusaha untuk ya kasih tapi sambil ngerem-ngerem gitu. Ya di situ kan dinamis. Tapi belakangan baik-baik aja kan. Belakangan baik-baik aja. Ya mungkin di situ adalah jalan tengah yang diambil Pak Jokowi mungkin sehingga Pak Jokowi meyakinkan Pak Prabowo, Pak Jokowi juga bisa jadi meyakinkan Bu Sri Mulyani untuk masuk. Masuk. Karena kalau kita lihat di Kementerian Keuangan misalkan, Kementerian Keuangan ini kan kemarin isunya itu selain bukan Bukan Bu Sri ya. siapa yang gantikan Bu Sri Mulyani, isunya adalah dipecah itu. Yang Oh iya, bea oke, cukai, betul. terus Cukai ada sendiri, Dirjen Pajak jadi pendapatan badan negara penerimaan sendiri, negara. ya. Bahkan nama-namanya sudah Udah ada di di nomenklaturnya, media-media kan. udah improve banget ini Iya. netizen ini. Jadi Tapi nggak jadi. tapi kan. nggak jadi. Ini kan juga cukup mengejutkan. Iya. Jadi banyak hal yang mengejutkan di kabinet Pak Prabowo. Bahkan misalkan tadi jumlah dari Golkar cukup banyak ya. Ternyata Pak Erlangga juga masih bertahan Masih di situ. dengan situ. Lalu Pak Bahlil juga masih ada, Pak Agus Gumiwang juga masih ada. Nah, lalu kita juga bisa melihat yang agak mengejutkan ya, itu dari koalisi perubahan. Kan tiga-tiganya bergabung nih ke kabinet. Ya. Tetapi tiap-tiap partai ini ada beda keadaan nih. Misalkan kita lihat di PKB. Kalau kita lihat susunan nama di PKB itu kan ada Caimin, Karding, lalu satu lagi adalah Pak Faisal Reza sebagai wamen ya. Kalau kita lihat di situ, apakah semuanya misalkan ini nama yang diusulkan oleh PKB? Ternyata? Ya kalau menurut saya enggak. Ya Pak Karding ini kan. Jadi tiketnya siapa nih? Ya, Pak Karding tiketnya Pak Karding siapa? ini kan rival gitu sama Caimin ya di internal PKB. Ya. Kemarin PKB juga sempat memanas seperti itu kan. Juga mereka beda kubu keduanya nih. Artinya kan beda kubu, satu kubu Caimin, satu kubu siapa nih? Ya kubu yang ingin melengsarkan kurang lebih kayak gitu kan. Ini saya manas-manas sih jadi. Kurang lebih kan yang kita baca di media seperti itu. Artinya wah ini dinamis juga kayak gitu. Ya udah maunya elit-elit partai kayak gitu. Artinya ada juga orang profesional yang didorong. Betul. Lalu Nasdem tadi ternyata meskipun mendukung pemerintahan tetapi tidak ada namanya di situ. Jadi ini hal-hal baru lah, hal-hal baru yang ada di yang pernah kita lihat. Kalau sebelum-sebelumnya kan sepertinya ya lempeng-lempeng aja seperti itu. Ini kalau pembangunan sumber daya manusia nih ya, pembangunan ya. Kita kan parameternya nggak tahu parameternya mungkin kasat mata nggak jelas pembangunan fisik, infrastruktur. Bisa jadi ini pembangunan investasi tahun kedua, tahun ketiga baru kelihatan hasilnya. Misalnya sekolah gratis, makan gratis. Tahun ketiga anak-anak kita udah pada pinter-pinter. Nah, ini gimana ngelihatnya Mas? Parameter kesuksesan paling clear lah ngelihat program ini berjalan dengan baik. Saya berusaha menjadi masyarakat awam saja. Ya, gimana? Yang dirasakan masyarakat itu nanti sekolah murah itu satu. Paling dekat itu ya. Paling dekat itu. Okay. Dan masyarakat juga bukan masalah sekolah murah atau gratis juga. Yang sekarang jadi masalah itu adalah zonasi. Ya, itu masalah bertahun-tahun. Zonasi dan juga masalah UN. Salah satu yang dihajar habis-habisan oleh netizen itu kan salah satunya Pak Nadiem. Ya, bagaimana kok ada anak SMP ternyata
belum bisa baca. Betul. Viral Gitu. banget itu. Nah, anak saya kebetulan sekolah di sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka. Oke. Udah lama. Oke. Jadi kalau kurikulum merdeka itu kan membebaskan guru untuk bagaimana caranya ngajari murid, tapi ada target tahunnya tuh apa kayak gitu. Lah kalau yang zaman dulu itu kan guru ya udah sudah ada kurikulumnya, caranya ya seperti itu baku kayak Harus, iya. Nah, ini yang kayaknya menurut saya cocok di Indonesia. Bukan Hmm. kurikulum merdeka. Kalau kurikulum merdeka kayaknya SDM guru kita juga belum sampai ke Belum sampai ke sana. sana. Jadi kasihan. Bukan saya menjelekkan guru enggak. Tapi kan ini kalau mau kurikulum merdeka kayak gini, ini nggak bisa diterapkan seluruh Indonesia. Dan nggak semua sekolah lagi. Apa Nggak misalnya siap. khusus di kota atau khusus di daerah kan? Ya Jadi mungkin karakter harus ada pilot project. Jadi Oh, sekolah-sekolah tertentu. Karena memang tidak bisa semua sekolah dengan kurikulum merdeka. semua Karena di disamaratakan. kurikulum merdeka itu ya ini sotonya saya nih. Kayaknya yang nggak bisa ngerjakan tugas pun bisa naik kelas kayak gitu loh. Oh, oke. Gitu. Makanya akhirnya ya udah banyak yang terekspos ternyata ibu kota aja nggak tahu, ibu kota provinsi. Iya, ibu kota Saya kan provinsi Jawa bingung ya. Tengah Saya aja dulu nggak ada yang IPS tahu. tuh mulai kelas berapa? Kelas 3 apa kelas 4 gitu. emang nggak Udah boleh. hafal saya. Wah, Ibu kota 25 provinsi dulu zaman saya 25 provinsi dari 27 Aceh. dong. Ya habis itu 27. 27 apa 25 ya dulu ya? Yes. Ya gitu. Dari Aceh sampai Papua kan. Kayak gitu terus kita rumah adatnya disuruh Iya, betul. ngapalin ya Kayak kan. apa dulu kita ngapalin menteri-menteri. Ngapalin ya. Bahkan nama-nama pakaian adatnya juga, Oh, iya, lagunya menarik. juga gitu. Kalau saya sih sepakat yang model lama gitu. Jadi kalau tadi ditanya terkait SDM itu ngelihatnya bagaimana masyarakat akan merasakannya ya soal pendidikan. Tapi nggak cuma masalah gratis atau murah, tapi juga masalah zonasi tadi itu. Ya, saya termasuk yang mungkin secara pribadi itu perlu dievaluasi lah zonasi, lalu UN juga diadakan lagi seperti itu. Ini kan Kementerian Pendidikan dipecah Ya, jadi 3 ya kan? ya. Dikdasmen, terus kebudayaan, Budaya, sama satu lagi tuh Ristek. Ristek Sains ya. Jadi Pak Nadiem ngasih ketiga menteri ini, sertijabnya 3 menteri. Kayak Pak Reklam juga kedua menteri kan, kasih ketiga menteri. Ini memang kira-kira teman-teman melihat apakah ini sudah tepat untuk mengakselerasi tadi ya, percepatan pembangunan manusia lah terutama. Kalau menurut saya soal tepat atau enggak itu nanti tergantung eksekusi. Oke, Kalau eksekusinya di lapangan. Kembali lagi ke Pak Prabowo di awal pasti niatnya adalah 2. Yang pasti ini mengakomodir kepentingannya di kelompoknya seperti itu dan juga kawan-kawan koalisi. Tapi yang kedua jangan sampai mengorbankan masyarakat. Nah, saya pikir dengan dipecah jadi 3 seharusnya ya itu nggak ada masalah tuh. Oke. Ya, cuman kadang saya bertanya juga nih kebudayaan jadi sendiri nih. Seharusnya kan kebudayaan ini Kenapa ya Mas? Ada masalah dengan Fadlizon apa Pak? Oh enggak. Kalau saya kebudayaan itu internalisasi ke masyarakatnya itu lewat pendidikan formal kalau menurut saya. Kalau saya ya. Jadi memang cocok tuh kalau kebudayaan bareng dengan Kemendikbud itu artinya pendidikan dasar dan menengah. Jadi saya termasuk yang mendukung old school lah. Itu gaya lama kan Kemendikbud. Kalau dikti kan biasanya Ristek dan dikti gitu. Ya, kalau saya termasuk yang setujunya itu tetap bergabung. Tapi oke, nggak ada masalah, kita cuma perlu lihat nanti bagaimana eksekusinya. Kan ada Pak Fadlizon, terus wakilnya itu Giring. Nah, kita akan lihat apakah nanti programnya itu bisa ngeblend dengan pendidikan formal. Ya, tapi kebudayaan secara umum kan nggak cuma lewat pendidikan, misalnya kekayaan kebudayaan kita. Tapi memang pengenalannya paling efektif efisien lewat sekolah. Pendidikan sekolah. 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun gitu ya. Memang saya masih belum kebayang tuh nanti gimana tuh internalisasinya. Mungkin Pak Fadlizon dan Mas Giring ya mungkin bisa lebih jago. Tapi prinsipnya kita sih dukung aja dengan apa yang dilakukan pemerintah ya. Yang cukup mengejutkan ya Kemenkyu ya, Wamen 3. BUMN juga 3 kan? Women 3 juga ya? Pak Tiko, Pak Doni Oskaria, setelah siapa ya? Apa 2 ya? Saya lupa. Itulah pokoknya luar biasa lah. Jadi kan Wamen ini kan baru ada zaman Pak Jokowi. Oh iya. Ya zaman Pak SBY kan belum ada. Oh iya baru Pak Jokowi. Zaman Pak Jokowi nggak semua kementerian tuh ada Wamen. Paling satu nggak semua ada kementerian. Dan ini tiba-tiba ada 2, ada 3. Ya kita lihat nanti apakah akan efektif. Ya apakah ya nanti kalau katanya teman-teman itu yang mengkritisi,
wah ini bakal buang-buang anggaran nih. Ya udah kita lihat aja. Kita lihat aja. Kita lihat aja ke depan. Siapa tahu lebih efektif. Siapa tahu lebih efektif. Banyak kan? pekerjaan yang belum terjangkau di masa lalu. Ya. Ternyata kena gitu kan. Alasannya Indonesia terlalu luas Indonesia untuk luas. menterinya cuman ditemenin sama satu wamen. Mungkin juga lebih efektif tadi ya, maksudnya lebih tepat sasaran gitu, banyak hal-hal kecil yang nggak kepantau lah dulunya misalnya kan. Kita nggak kepikiran, terus sekarang kan Menkyu wamennya juga 3 ya. 3. Terus ada Menlu juga wamennya juga 3. 3 apa 2 ya? 3 Oh, 3 ada ya. Pak Anies Mata, Pak Hafaz sama Pak Armanata. Oh iya 3 Iya, ada juga. 3 juga. Jadi memang misalnya kebijakan luar negeri kita di tengah krisis global gitu ya. Perlu Wamenlu yang banyak. Pak Anies mungkin Timur Tengah kali bakal. Timur Tengah, Pak Hafaz lama di Eropa ya. Jadi bagi-bagi tugas lah bagi-bagi nanti. tugas. Gitu. Mungkin bisa efektif. Ya, Sugiono tuh ini. Saya manggilnya Bang Sugiono. Satu angkatan di Taruna Nusantara. Saya angkatan 14, Bang Sugiono ini angkatan 5. Satu angkatan nama AHY. Oh iya? Nah, AHY angkatan 5, Sugiono angkatan 5. Prasetyo Hadi itu angkatan 6. Kayak gitu. Kalau Bang Sudaryono tuh angkatan 11, jadi 3 tahun di atas saya. Kalau Teddy setahun di bawah saya. Nanti kita ngobrol sama Itet ya nanti. Pak Daryono Wamentan. Wamentan ya. Jadi benar Pak Hasim, alumni Tarnus banyak nih. Pak Hasim kan bilang 4 ya. 4. Jadi, pokoknya masuk. Ya, ternyata ada 5, 1 wamen, 3 menteri, 1 seskap. Kan seskapnya nggak dihitung setara menteri kan. Kalau dihitung setara menteri itu Mayor Teddy harus pensiun dini. Seperti itu. Ya ngobrolin kabinet lagi nih Mas. Titik poin penting di kabinet ini menurut teman-teman apa Mas untuk pembangunan sumber daya manusia? Ini kan kita lihat di kampanye makan bergizi gratis. Kan sekarang ada Badan Pangan gitu ya, kepala Badan Pangan Pak Dayana kalau nggak salah. Nah, apakah komposisi ini efektif untuk mengeksekusi lah program prioritas? Ada 8 juga program prioritas dari Pak Prabowo Gibran. Ini adalah program flagshipnya Pak Prabowo. Yes. Ya, awalnya makan siang gratis, akhirnya menjadi makan bergizi gratis. Saya sangat bisa mengerti program ini dibutuhkan oleh Pak Prabowo itu untuk menjangkau banyak hal. Yang pertama, secara politik ini menjaga elektabilitas beliau. Yes. Kalau ini bisa dieksekusi dengan bagus, tanpa ada masalah yang serius, masyarakat akan sangat berterima kasih. Cuman ini masalah Indonesia ini kan dari Sabang sampai Merauke, ya eksekutornya nanti macem-macem. Takutnya nanti ada yang pas dapatnya daging, yang satu lagi cuma dapat kerupuk. Lah ini harus diantisipasi itu. Itu dari sisi politik. Karena pasti akan tetap ada resiko gitu. Pasti akan ada banyak kritik karena eksekusi yang di lapangan kurang oke. Lalu yang kedua, kalau dari sisi untuk masyarakat kan ada ya lembaga yang mengeluarkan rata-rata IQ orang Indonesia ternyata cuma 78. Cara standarnya berapa kita? Harusnya di atas 100, 110 lah itu. Jauh artinya ya. Masih jauh. Artinya masih jauh. Nah, untuk menaikkan itu memang yang paling mudah itu dengan makanan bergizi, terutama untuk ibu hamil. Jadi saat ibu itu hamil, ibu itu harus nggak boleh stres dan harus makan makanan yang bergizi. Jadi artinya pada prinsipnya yang disampaikan Prabowo itu betul ya? Betul, cuman nanti perlu diperluas tuh. Nggak cuman untuk anak yang sekolah tapi juga untuk ibu hamil. Sebenarnya dari zaman Orde Baru tuh sudah ada tuh ibu-ibu hamil biasanya dapat makanan bergizi dari Posyandu tuh ada juga programnya. Cuman ini nanti perlu diperluas juga sehingga anaknya ini nanti nggak stunting. Kalaupun anak nggak stunting tapi asupan ibunya itu kurang oke, itu IQ-nya nanti yang bisa kena. Tapi ya itu dari sejak kandungan dari kandungan. Tapi ya usaha ini perlu kita apresiasi, nanti kita lihat ya, jangan sampai nanti ini belum berjalan kita sudah skeptis dulu. Biarkan berjalan dulu, kita akan nilai ya. Ya nanti yang nilai juga lembaga survei itu kekuasaannya. Itu dari sisi dari sisi masyarakat. Lalu dari sisi penganggaran dan ekonomi, memang ini program yang menyedot ratusan triliun setiap tahunnya. Gitu. Artinya ini akan menjadi kerja keras untuk Bu Sri Mulyani. Betul. Kan salah satu syarat ya yang kalau saya dengar dari teman-teman Kemenkyu itu, Bu Sri Mulyani mau lagi jadi Kemenkyu syaratnya kalau lembaga ini nggak dipecah tadi, Dirjen Pajak, Bea Cukai dan macam-macam tetap. Ya, jadi ini bukan. Ini menurut podcast yang lain juga nih. Ya ini menurut orang Kemenkyu saya bilang. Berani saya bilang ini menurut orang Kemenkyu. Jadi itu syaratnya. Karena emang Bu Sri Mulyani itu pengennya nggak dipecah. Tetap di satu atap lah ya. Sehingga saat beliau itu ditugasi untuk lebih banyak meningkatkan rasio pajak ya beliau tinggal melanjutkan tanpa harus
dibebani dengan urusan administrasi lembaga-lembaga baru. Iya betul. Seperti Nomenklatur tuh merepotkan Nah, juga tuh. ya ini kan pusing nih, misalnya kayak AHY baru dapat Kemenko Menko baru. kantornya nggak ada nih. Kantornya mana? Baru dapat tadi. Itu dia, Mantan kantornya Marves, bekas kantornya Marves. Iya di BPT bukan ya? Atau Saya yang nggak hafal itu. Gitu. Kemenko Permukiman Wilayah apa infrastruktur ya? Iya itu. Saya pikir ini akan jadi tugas beratnya Bu Sri Mulyani. Iya. Selain menstabilkan ekonomi makro, beliau juga harus gimana caranya cari uang lah, kalau Betul, bahasa ekonomi, meningkatkan rasio pajaknya ini harus sebisa mungkin cepat gitu, karena selain makan bergizi gratis, IKN kan juga masih jalan. IKN masih jalan. Dan itu kan komitmen ya, Pak Prabowo komitmen untuk IKN dilanjutkan. Bahkan bisa lebih cepat katanya. Ya, Saya jamin bisa lebih cepat. Ya, waktu itu ini bilang. kalau duitnya dapat banyak ya. Karena ya IKN ya mau nggak mau memang biayanya sangat besar. Dan itu juga kita lihat akan membebani APBN. Nah ini tugas yang sangat berat, apalagi nanti di awal 2025 kan ada kenaikan PPN dari 11 jadi 12%. Ya, belum lagi ada rencana misalkan untuk menghapus subsidi Pertalite. Lalu kalau ini Jabodetabek, menghapus subsidi KRL. Saya termasuk yang ke kantor masih pakai KRL. Kadang pakai mobil, kalau pas lagi genep saya pakai KRL saya. Wah, termasuk terdampak nih berarti. Terdampak. Lalu orang bilang, ya udah punya mobil ngapain naik KRL? KRL itu kalau menurut saya bukan masalah orang mampu atau tidak, itu adalah bentuk komitmen negara kepada masyarakat. Jadi kalau KRL ini semakin panjang sampai ke pelosok daerah, itu akan membuat masyarakat itu semakin mudah, semakin beradab gitu. Kayak kita lihat di Jepang lah ya. Iya. Jadi kita lihat KRL ini jangan sampai subsidi yang cuma 1-2 triliun itu cabut. Kecil loh subsidinya sebenarnya. Karena kan cuma di Jabodetabek ya. Jadi ini jangan sampai ini dihapus, karena kalau ini sampai dihapus ini akan meningkatkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Gitu. Jadi kebetulan harusnya lanjut nih ya. Kebetulan nih Kedai Kopi baru saja selesai minggu lalu survei tentang penghapusan subsidi, rencana penghapusan subsidi BBM Pertalite dan juga KRL. Belum kita launching. Nggak ada kisi-kisi nih. Boleh nanti kita launching di sini, boleh juga itu. Mas, kalau lihat dari ini ngomong IKN ya, dan tim ekonominya kira-kira posturnya gimana? Melihat dari komposisi di kabinet merah putih, optimis pasar bisa melihat lebih pede atau seperti apa, Mas? Secara sekilas ya, saya bukan ahli ekonomi, tapi saya cukup dengan melihat ada Bu Sri Mulyani di situ. Kalau saya sebagai investor, saya pede. Itu lebih dari cukup. Karena Bu Sri Mulyani bisa menjaga stabilitas pasar. Jadi kalau stabilitas pasarnya oke, rupiahnya juga stabil, kan Bu Sri Mulyani termasuk yang berhasil tuh saat rupiah 16.000 lebih, akhirnya turun sekarang 15.500 atau 15.600 gitu. Artinya meskipun enggak teruji lah, udah babak belur gitu ya. Enggak bisa sampai turun 10.000 seperti janjinya Pak Jokowi dulu kan, enggak, tapi ya itu sudah stabil. Tidak stabil dengan kondisi global yang sekarang seperti ini. Enggak jelas gitu ya. Dan ini yang saya kira menjadi perhatian utama Pak Prabowo, karena kondisi globalnya sekarang sangat panas ya. Bahkan kemarin Korea Utara dan Korea Selatan sudah deploy pasukan, sudah ada saling meskipun kecil-kecil. Ini kan juga mempengaruhi pasar. Iya, kita lihat di jalur Gaza, terus ke Libanon lah segala macam. Wah, ini memang harus komposisi tim ekonomi kabinet yang ini sampai sekarang Timur Tengah ini kan Israel nyerang berbagai negara, ini belum ada negara Timur Tengah yang terlibat. Baru Iran bantu Houthi di Yaman, Iran bantu Hizbullah di Lebanon ya. Iran juga deploy senjata ke Hamas. Ini belum melibatkan negara-negara lain. Meskipun Hamas misalkan itu punya funding dari Qatar misalkan. Tapi Qatar belum ikut sampai ke lapangan, dia funding aja. Ya memang ini salah satu kekhawatiran Pak Prabowo juga apalagi sejak Libanon ya, mau digazakan gitu seperti Israel. Ini berbahaya karena kalau sampai negara-negara Arab ya, misalkan seperti Saudi, tapi Saudi berusaha untuk tidak ikut-ikutan. Tahan aja. Misalkan sampai negara-negara lain itu di Timur Tengah, terutama yang penghasil minyak ya, seperti Saudi sampai nanti ikut konflik segala macam, itu harga minyak akan sangat naiknya luar biasa. Mungkin itu alasan Bu Sri Mulyani tetap di sini ya Pak Prabowo ya. Secara global saya melihat itu. Jadi artinya Pak Prabowo ini negarawan. Kita bisa bilang negarawan karena beliau bisa menomorduakan egonya. Misalkan, ya ini sotoynya saya sekali lagi nih. Kan sempat ya berselisih paham selama jadi menteri keduanya. Artinya Pak Prabowo tidak menomorsatukan itu. Bapernya itu digeser lah. Yang nomor satu untuk Indonesia akhirnya ya udah yang kayaknya yang bisa menghandle
keuangan di Indonesia ini Bu Sri Mulyani, Sri ya udah Bu Mulyani. Sri Mulyani aja. Artinya objektif ya, Pak Prabowo. Objektif, dan saya pikir itu adalah pilihan seorang negarawan Iya, seperti ini itu. nggak semua bisa begitu sebenarnya kan. Iya dong. Biasanya kalau ada yang udah baper ya Ah, disinggir-singgir. udahlah, red flag. Red flag. Tapi nih Mas, ini kan kita lihat ada tim pembangunan SDM gitu ya, tim ekonomi. Hal lain yang jadi perhatian teman-teman nih apa komposisi ini? Untuk dilihat dari komposisi ini, Pak Prabowo mau fokus di apa lagi sih gitu? Pak Prabowo saya yakin akan fokus di semua hal. Tapi melihat kondisi global, selain ekonomi Pak Prabowo akan fokus pada pertahanan. Pertahanan. Karena itu ditunjuk menhannya kan adalah Syafri Samsudin. Wah, Bener-bener kawan lama. Meskipun nggak satu letting ya. iya, iya. Pak Prabowo itu masuk tahun 70 70. di Akmil, Pak Syafri Samsudin itu tahun 71. Dan memang sudah berteman baik dengan Prabowo, menjadi orang kepercayaannya Prabowo. Sudah lama sekali Ya, itu ya. artinya ya udah, ini sekarang nanti Menhan ini dilanjutkan oleh Syafri Samsudin. Samsudin. Dan ini yang akan dilakukan Pak Prabowo ya. Saya selain selain belanja alutsista, Pak Prabowo juga ingin meningkatkan kehandalan militernya di SDM-nya gitu. Oh, jadi SDM di tentara kita juga termasuk jadi ini ya. Masuk program utama Pak Prabowo nih. Iya, jadi nggak cuma tentaranya, mungkin nanti wajib militer itu akan meluas. Waduh, Tapi nggak semua. kita kena nih kayak di Korea Selatan nih. Iya, cuman kalau orang sekarang kan jumlah warganya dikit. Sedikit. Dan Semua kondisinya memang perang mereka kan. Bener-bener wajib jadi. Benar-benar bersiap untuk perang lawan Korea Utara. Gitu udah. Kalau di Indonesia mungkin wajib militernya itu tidak akan langsung semua. Oke. Enggak, tapi tetap harus ada mungkin klaster-klaster ya yang diwajibkan. Oh iya iya. Ya misalnya PNS-nya dulu deh, PNS dulu. Oh, itu boleh lah PNS. Ada kegiatan semacam wajib militer itu kan ya PNS masa nolak sih. Tahun pertama wajib militer dulu Ya, misalnya. bisa jadi. Yang perutnya buncit-buncit kayak kita biar berkurang kan seperti itu. Saya pikir Pak Prabowo ingin Pertahanan meningkatkan ya, oke, jumlah oke. SDM militer. Gitu. Karena dengan jumlah Berarti warga, maksudnya pasukannya mau diperbanyak. satu pasukannya akan diperbanyak, yang kedua adalah Skill berarti ya. jumlah masyarakat yang punya skill militer itu akan diperbanyak juga oleh Pak Prabowo. Oke. Itu konsepnya pertahanan semesta. Artinya yang siap untuk berperang itu tidak hanya militer, tetapi juga ada masyarakat sipil. Enggak semuanya, enggak perlu semua. Kenapa Gitu. melihat itu Mas? Perlu diperbanyak masyarakat yang punya skill militer. Wah, ini Apa kita udah bersiap mau atau saya jadi ngomongin pertahanan nggak apa-apa deh. itu semua ngobrol semua kita. Ya, jadi posisi Indonesia itu kan unik. Di Asia Pasifik, di atas kita itu Laut Cina Selatan. Oke, itu iya. sudah ada konflik ya. Vietnam ya, Filipina berkonflik dengan Tiongkok. Seperti itu. Di bawah kita ada Australia. Amerika itu sudah membentuk koalisi Amerika, Inggris, Australia. Saya lupa tuh bahasa Inggrisnya apa itu. Koalisi di ketiganya itu membuat Amerika akan memberikan ya, entah memberikan atau dikasih murah kayak gitu, kapal selam nuklir kalau tidak salah. Waduh. Ke Australia. Itu diprotes oleh Prancis. Karena sebelumnya Prancis itu yang mau jual, Prancis nggak ikut di situ ya? nggak ikut. Oh. Gara-gara itu Australia nggak jadi beli kapal Kapal dari selam. Prancis Oh. ya. Jadi Macron protes tuh. Macron protes. Gara-gara koalisi lah. Kita harus melihat, Pak Prabowo pasti melihat, wah ini Australia kalau punya senjata nuklir semacam itu berarti Wah, yang terancam malah Indonesia. Kita dong deket ya. Karena memang kalau di geopolitik ya, geostrategik, negara yang mempunyai nuklir itu punya daya tawar ekonomi, daya tawar politik itu lebih besar. Jadi nggak melulu orang tuh punya hulu ledak nuklir itu cuman buat perang, enggak, ya buat neken-neken aja. Makanya misalkan di Buat gertak-gertak aja nih. gertak-gertak aja, misalnya Israel itu meskipun nggak pernah mereka declare punya nuklir, Israel punya nuklir. Itu yang ditakuti oleh negara-negara Arab lain. Orang lain. Praktis negara-negara di Timur Tengah yang punya nuklir hanya Israel dan Iran. Ada Pakistan, Makanya Iran juga sebegitu ditakuti ya. ditakuti. Pakistan juga punya karena lagi perang sama India. Iya. Pakistan dapat ilmu nuklir dari Amerika. Amerika. India dapat dari Rusia itu. Jadi seperti itu, sama kayak Korea Utara dapat ilmu nuklirnya dari Rusia. Uni Soviet kan dulu, Rusia ya. Oke. Lalu Korea Korea Utara ngajarin Iran seperti Iya, itu. Nah, tapi Korea Selatan nggak dikasih nuklir sama Amerika. Jadi hal-hal semacam itu harus diwaspadai. Ya sampai sekarang nggak mungkin Amerika ngasih, misalkan ngasih jet aja susah ke kita kan. Ya apalagi ngasih nuklir gitu, ngasih akses nuklir itu yang mustahil. Jadi kalau memang nanti jadi Australia itu misalkan punya kapal atau kapal selam yang punya hulu ledak nuklir, itu akan sangat membahayakan Indonesia. Bagi Indonesia ya, itu ada deklarasi perang secara halus lah.
kayak gitu, karena tiba-tiba nggak ada kepentingan apa-apa, Iya, tiba-tiba apa kebutuhannya Australia punya hulu ledak nuklir ya? ya karena koalisi aja dia dengan Amerika. Jadi memperkuat kawasan. Karena di Asia Pasifik kan Cina semakin menguat. Betul. Gitu. Misalkan ya Cina mau memperkuat di Selat Malaka. Kemarin lah ada isu rempang segala macam, Iya, itu kan iya, sempat iya. dibawa juga itu isu Tiongkok akan membangun markas militer Markas di militer. situ. Kalau Amerika kan sudah punya tuh di Filipina. Tapi saya nggak tahu tuh masih ada apa enggak. Seperti itu. Artinya ya udah, kalau Australia ada di situ dengan hulu ledak nuklir, itu udah sangat Kita sangat yang paling ini ya. yang berarti. merasa terancam pasti Indonesia. Hmm, Seperti itu. Apalagi Indonesia lagi deket-deketnya sama Tiongkok. Iya. Oke, Tiongkok punya nuklir, tapi nggak kuat lah Berarti ya. ini salah satu yang dibaca Pak Prabowo ya, dengan mungkin Iya. salah satunya memperbanyak pasukan. Kalau misalkan Pengadaan alutsista juga termasuk berarti salah satu fokus Nah, kalau kayak gitu. di penguatan alutsista ini Indonesia ini memang serba salah. Mau minta yang kuat ke Amerika nggak dikasih, Nggak dikasih. mau minta yang kuat ke Rusia pasti dikasih, tapi akan Tapi- membuat marah Amerika. Betul, betul. Karena kan kekuatan militer ini ya udah Amerika sama Rusia aja. Nggak ada China oke, tetapi belum proven. Kiblatnya itulah pokoknya Ya, kiblat yang udah besarnya proven itu, di medan pertempuran itu ya Rusia sama Amerika. Amerika. Dulu waktu zaman Megawati beli Sukhoi aja itu udah rame. Gitu. Tapi kan ya Sukhoinya hulu ledaknya nggak banyak akhirnya. Jadi buat takut-takutin aja nih. Ya karena Amerikanya seperti itu ya. Karena Amerikanya itu yang ngancem-ngancem gitulah. Ya udahlah, perlengkapannya Sukhoi nggak Nggak banyak-banyak ini ya. amat seperti itu. Mas, tadi kan kita ngomongin soal tim ekonomi gitu ya, tim pembangunan sumber daya manusia ya, terus pertahanan. Kalau ketahanan pangan gimana, Mas? Ya, ketahanan pangan. Komposisi tim kabinet ketahanan pangan apakah cukup bertahan atau memang program-programnya bisa tereksekusi Pak dengan Prabowo sepertinya ikut ya dengan apa, dalam tanda kutip, arahan atau mungkin nasihat Pak Jokowi dengan mempertahankan menteri yang lama, Pak Andi Sulaiman ya. Jadi baik? kita Pak Amran. Pak Amran. Kita lihat Pak Prabowo sendiri sebenarnya kan sempat ya waktu jadi Menhan dengan program yang di Kalimantan Tengah meskipun belum berhasil. Ya, food estate ya. Artinya Pak Prabowo sejak awal ya itu sudah melihat ketahanan pangan ini serius. Nah, dengan keadaan global yang sekarang memanas, jadi ini nggak cuma tentang alutsista. Keadaan global yang memanas ini juga memaksa negara-negara harus punya cadangan pangan sendiri atau kemandirian pangan sendiri. Indonesia misalkan dengan kemampuan dengan konsumsi beras yang sangat tinggi saat ini, kita tuh impor loh. Iya. Karena lumbung-lumbung beras kita semakin kering. Maksudnya semakin kering itu sawah-sawah jadi perumahan, Iya, jadi iya. pabrik, seperti itu. Tapi Pak Prabowo ini termasuk salah satu yang konsisten untuk program ketahanan pangan kan. Iya, Makanya di kabinet Pak Jokowi ya justru beliau yang dapat delegasi untuk food estate gitu. iya. Menteri Pertahanan gitu. Iya. Terus sekarang juga tetap membangun. Ini menurut Mas Ibnu ini kira-kira on track atau gimana? Atau ada Harusnya on track ya. Karena Pak Prabowo sedari dulu memang fokus ke pangan. Makanya beliau kan sempat jadi ketua HKTI Oh iya, kan. betul, Jadi oke, ketua Pak HKTI. Prabowo memang melihat pangan itu sebagai salah satu hal penting. Dalam peperangan itu nggak cuma senjata aja. Kalau lapar nggak bisa Kalau nembak. lapar itu ya nggak cuma logistik senjata, tapi suplai ransum lah kalau bahasa Ransum, iya. tentaranya. Ransumnya atau makanannya itu juga harus dideploy. Iya, iya. Nah ini nanti kalau misalkan ya tiba-tiba kita nggak bisa impor beras dari Thailand, dari Vietnam, stok beras ada tapi menipis, harganya langsung menggila. Oh, Kan seperti oke. kemarin tuh kan harga beras naik sampai sekarang nggak turun-turun karena stoknya sempat menipis. Jadi ya kita lihat Pak Prabowo pasti concern tentang hal ini. Jadi kita bisa juga dikerjain oleh negara lain itu. Ya, artinya ini penting ya, benar-benar penting ya Penting. ketahanan pangan. Karena ini bukan sekedar termasuk program. salah satu dari perang asimetris, asymmetric welfare. Artinya negara lain untuk ngerjain Indonesia tuh nggak harus kirim jet dibom, itu nggak. Bisa lewat Nah, melihat Indonesia Pangan. impor berasnya sangat tinggi, Tahan impor aja dari sapinya sana. impor sapinya juga sangat Ya, tinggi, ya. dibuat hilang aja dari pasaran, nggak bisa impor dari negara lain, Dikerjainnya selesai. dari situ ya. Iya, dari situ. Ya seperti misalkan nggak usah jauh-jauh beras, tiba-tiba kita nggak bisa impor kedelai aja, masyarakat bingung, Iya, nggak ada tempe, nggak ada tahu, penyetannya isinya lele semua kan, bingung juga itu. Karena kita 95% delay itu kita impor. Impor ya. Ya padahal dari kedelai ya. Amerika, Ukraina kayak gitu-gitu. Artinya maksudnya program ketahanan pangan ini memang penting ya. Sangat penting. Kadang-kadang kita melihat wah mau ngejar kayak swasembada pangan zaman Orde Baru ada nada-nada pesimis gitu ya. Ya. Tapi memang perlu ya. Perlu, penting itu. Karena sejak Orde Baru ya runtuh kayak gitu.
kita belum ada swasembada beras lagi. Koreksi kalau saya salah ya, cuman setahu saya belum ada swasembada beras lagi, dan kita memang akhirnya kebanyakan impor. Ini kan mau ada pembangunan ya di Merauke kalau nggak salah ya. Wah, sudah bahkan. Alat-alatnya udah datang. Ekskavatornya udah turun. Udah datang. Ya mudah-mudahan berjalan lancar gitu. Artinya kan ini juga buat kita bisa bersuasembada beras. Ya. Kayak zaman itulah. Jadi kita nggak impor lagi. Biar peluru tentara kita nggak lapar-lapar lagi kalau perang. Oke Mas Ibnu, ini kita ngobrol banyak banget ya, udah hampir sejam nih. Terima kasih udah datang ngobrol-ngobrol ke studio kami Mas Ibnu. Kapan-kapan kita ngobrol soal lain deh. Siap. Rekan-rekan pers, demikian ngobrol-ngobrol kita dengan Mas Ibnu dari Kedai Kopi. Tim DPO izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas. Thank you, Mas. Oke.